Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama saya ini, saya akan menjelaskan cara membuat kelas di Google Classroom. Jadi syaratnya yaitu harus ada email Google, Gmail. Yang kedua harus terhubung dengan internet. Baik, untuk pertama ini kita membuat kelas. Jadi seperti yang kita lihat ini adalah kelas atau mata kuliah yang pernah saya ajarkan dan saya buat dalam bentuk LMS Google Classroom. Baik, untuk memulai membuat kelas, yang pertama kita pilih tanda tambah, atau untuk mengakses Google Classroom-nya kita harus login dulu ke Gmail, kemudian kita pilih titik 6 ini di samping foto profil kita, kemudian kita geser ke bawah dan ada Google Classroom. Setelah itu kita pilih tanda tambah ini. Di sini ada dua pilihan, join dan create. Join kelas bagi mahasiswa atau siswa, create kelas untuk membuat kelas. Jadi kita pilih create kelas untuk membuat kelas, kemudian kita checklist lalu continue. Nah, di sini kita sesuaikan dengan nama kelas atau mata kuliah kita. Karena saya mengajar mata kuliah bahasa, jadi kelasnya di sini bahasa Indonesia. Kemudian untuk sectionnya di sini saya biasanya menulis hari dan juga waktu mulainya. Senin pukul 10.00 sampai dengan 11.30. Lalu subjeknya kita masukkan subjek sesuai dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya mengajar di fakultas saya lihat dulu jadwalnya. Saya mengajar di fakultas peternakan. Kemudian ruang kelasnya ini tidak saya isi karena hanya terdiri dari satu kelas saja. Kemudian kita pilih create. Nah, setelah jadi, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur stream. Jadi stream ini kita bisa melihat semua postingan dan diskusi yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian ada classwork. Nah, di classwork ini kita menyusun semua topiknya, kemudian materinya, tugas, tes, dan juga pertanyaan. Kemudian people, kita bisa melihat daftar nama mahasiswa yang bergabung di kelas ini. Dan di fitur grades ini kita bisa melihat hasil belajar mahasiswa. Kemudian ada fitur kalender. Bila kita ingin menjadwalkan sesuatu, kemudian kita di fitur ini juga ada Google Drive-nya. Jadi segala sesuatu yang pernah kita upload, tugas, materi, video, dan lain-lain itu ada di dalam Google Drive untuk classroomnya. Dan ada setting untuk kelas.
kita ke yang pertama. Nah, yang pertama ini stream. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di stream ini semua aktivitas apa yang kita upload, apa yang kita diskusikan akan nampak di bagian stream. Kemudian wallpapernya ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Di sini ada pilihan untuk mengubahnya, ada pilih foto atau mengunggah foto atau gambar yang kita sediakan sebelumnya. Kemudian kita bisa juga memilih warna tema sesuai keinginan. Kemudian ada pilihan stream setting, ini akan menuju langsung ke setting kelas. Nah, di bagian setting kelas ini kita bisa melengkapi informasi secara detail. Di sini masih ada kosong, ini ada class description. Nah, di sini saya sudah siapkan class descriptionnya, lalu saya tinggal pastekan saja class descriptionnya. Nah, sudah saya paste. Lalu ini untuk kode bila kita ingin menginvite atau mengundang mahasiswa kita. Jadi ini ada pilihan invite melalui link. Kita copy linknya, kemudian kita bagikan ke sosial medianya atau WA misalnya atau Facebook, tergantung bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan mahasiswa. Kemudian ada kelas kode bila mahasiswa ingin bergabung melalui kelas kode. Nah, ini untuk kode dan link kelas. Nah, ini kodenya dan ini untuk link. Nah, selanjutnya di bagian stream ini ada pengaturan untuk siapa saja yang boleh memposting dan memberikan komentar. Di sini saya tidak ubah, jadi mahasiswa bisa memposting, mengunggah sesuatu dan juga bisa mengomentari sesuatu. Kemudian ini untuk pemberitahuan, jadi semua yang diposting atau yang dikomentari ini akan muncul di pemberitahuan email masing-masing mahasiswa. Jadi tidak ada yang saya ubah di sini. Ini juga show delete tidak saya ubah. Kemudian manage meet link ini apabila kita menggunakan Google Classroom yang gratis, maka Google Meet-nya ini tidak dapat di set. Tapi apabila menggunakan Google yang berbayar, ini bisa di set. Jadi hanya satu link Google Meet saja yang digunakan sampai akhir perkuliahan. Kemudian di penilaian atau gradingnya, saya biasanya memilih berdasarkan kategori. Kemudian di bagian grade kategorinya, di sini saya tambahkan misalnya ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini bebannya 30%. Kemudian yang kedua UTS, itu ujian mid semester. Ujian tengah semester di sini 25%. Lalu tugas yang lainnya misalnya presentasi. Nah, presentasi ini 20%. Kemudian esai. Nah, esai ini biasanya 10%. Dan proyek 15%. Jadi grade kategori ini harus 100%, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh
lebih. Kemudian kita simpan, save. Sudah selesai kita setting, jadi kita tinggal cuma perlu mengundang mahasiswa kita untuk bergabung di kelas ini melalui link yang sudah ada. Jadi ini linknya, ini kelas kodenya, dan ini linknya. Ini cuma perlu kita copy lalu kita bagikan ke mahasiswa untuk bisa bergabung di kelas ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat topik untuk setiap pertemuan. Nah, ini kita coba buka salah satu. Ya, kita buat seperti ini. Jadi kita buat satu kelompok seperti ini untuk memudahkan kita nantinya mengelompokkan tiap tugas dan tiap materi. Jadi tampilannya seperti ini yang saya maksud. Caranya, yang pertama kita buka Classwork, lalu pilih create, lalu pilih topik. Nah, topiknya ini misalnya pertemuan pertama, misalnya pertemuan untuk memudahkan ya, pertemuan 1. Topik yang kita bahas sesuai dengan RPS yang kita siapkan sebelumnya, misalnya sejarah bahasa Indonesia, kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu nah, ini sudah jadi. Ini adalah topiknya. Nah, di dalam topik ini kita masukkan nanti materi, tugas, pertanyaan, link untuk daftar hadir, dan juga video kalau misalnya ada videonya. Caranya sama, kita pilih create, lalu kita pilih material. Nah, di material ini kita tulis sesuai dengan topiknya, sejarah lahirnya bahasa Indonesia, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu kita tambahkan deskripsi, ini opsional. Bila kita ada deskripsi untuk materi ini, atau kita juga bisa memberikan instruksi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika melihat materi ini. Misalnya sini instruksi saya, silakan baca materi di bawah ini dan isi daftar. Nah, ini sudah. Kemudian kita pilih topik, kita masukkan materi ini ke pertemuan 1. Jadi materi ini yang kita buat ini nanti akan dikelompokkan ke pertemuan 1. Nah, selanjutnya kita ada pilihan di sini, ada pilihan lainnya. Kita bisa memasukkan materi kita yang sudah kita siapkan di Google Drive. Kita pilih Google Drive. Apabila kita pernah membuat video pembelajaran yang sesuai dengan topiknya, nah kita cuma perlu ke YouTube lalu masukkan di sini linknya. Dan di sini create ini kita juga bisa membuat berbagai macam file dokumen, file PowerPoint, file Excel, gambar, dan juga
Form. Nah, untuk upload, apabila kita sudah menyiapkan materinya, kita pilih upload. Ini diambil dari laptop atau komputer kita. Kemudian kita juga bisa sematkan link di bagian material. Nah, setelah itu kini kita coba untuk membuat daftar hadir online-nya. Jadi kita buka create, lalu pilih form. Setelah pilih form, kita akan diarahkan ke Google Form. Jadi cara membuatnya cukup mengisi semua apa yang ada. Kita buat seperti ini. Nah, ini ada tambah keterangan hadir, sakit. Nah, kemudian di bagian bawah ini bisa kita edit lagi. Kita bisa tambahkan deskripsi, misalnya silakan unggah foto mengikuti perkuliahan secara daring. Udah, kita simpan, lalu kita copy linknya. Kita pilih copy link, get link, copy, lalu kembali ke classroomnya, kita upload link daftar hadir dari Google Form, dan sudah jadi. Jadi ini sudah jadi. Kemudian untuk materinya kita bisa buat dari Google Slide, misalnya. Nah, misalnya ini bahasa Indonesia. Kemudian ini kita share ke bahasa Indonesia. Dan oke, kita lihat di sini. Lalu setelah itu di sini ada pilihan untuk memposting, menjadwalkan atau menyimpan. Di sini karena di sini belum ada mahasiswanya, maka saya simpan terlebih dahulu. Simpan. Jadi materi tadi yang kita buat ini akan jadi satu kelompok dengan topiknya. Ini kita edit, kita lihat kembali. Nah, di sini tadi daftar hadirnya di Google Form dan juga materinya sudah ada. Nah, selanjutnya kita membuat soal atau pertanyaan. Misalnya pertanyaannya ini, jelaskan secara singkat sejarah lahirnya bahasa Indonesia.
pilihan jawabannya di sini untuk menjawabnya jawaban singkat atau pilihan ganda. Kita pilih jawaban singkat. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga bisa mengunggah, mengupload pertanyaan dan lain-lain di bagian attach ini. Kemudian di sebelah kanan ini jangan lupa untuk mengganti kategori tugasnya ini. Jadi tugasnya ini bentuknya esai misalnya. Kemudian poinnya maksimal 100. Kemudian kita bisa jadwalkan di sini apabila ingin dijadwalkan. Misalnya kita jadwalkan besok terakhir untuk dikumpul, misalnya tanggal 27 terakhir dikumpul. Lewat dari itu maka akan ada pemberitahuan bagi mahasiswa bila terlambat mengerjakan soal. Kemudian jangan lupa ini bila kita centang ini, maka mahasiswa tidak bisa lagi mengunggah jawabannya. Nah, di sini topiknya kita pilih pertemuan 1 karena soalnya ini untuk pertemuan 1. Dan ada pilihan lagi, mahasiswa bisa mengubah jawabannya atau mahasiswa bisa memberikan jawaban lain. Nah, di sini pilihannya ada tanyakan sekarang, menjadwalkan, atau menyimpan. Jadi karena belum ada mahasiswanya, saya simpan dulu. Nah, ini materi sudah ada, materi soal, dan soalnya itu atau tugasnya itu berbentuk esai. Kemudian bisa kita tambahkan lagi kuis atau tes lainnya. Kita coba kuis. Nah, kuisnya itu sama dengan pertanyaan tadi, tapi bedanya ini bahkan tidak ada perbedaan karena kalau kuis itu biasanya pilihan ganda atau bentuk soal lainnya. Kemudian kita jangan lupa untuk selalu memasukkan ke topiknya. Sama dengan tugas yang tadi. Jadi segmen quiz dan juga question itu hampir sama. Jadi ya, kita tinggal memilih kategori untuk setiap soal yang kita buat, apakah soalnya itu presentasi, esai, project, atau soal ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Jadi bergantung kategori atau jenis soal yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menjadi mahasiswa? Nah, kita undang dulu mahasiswanya, calon mahasiswanya. Kita undang, kita copy kode kelas. Kita keluarkan dulu. Nah, ini akun yang satunya. Ini adalah akun siswa. Untuk akun siswa, di sini ada pilihan join class atau ada pilihan di sini join class. Kita pilih join class, masukkan kodenya, lalu join. Nah, beginilah tampilan dari Google Classroom apabila menjadi siswa. Jadi hanya ada tiga fitur di atasnya. Ada stream yang bisa kita lihat diskusi atau materi-materi apa saja yang sudah diupload atau diunggah oleh dosen. Kemudian ada pilihan classwork. Di sini kita bisa melihat semua tugas-tugas, topik, materi, dan lain-lain.
Kemudian people, nah di sini kita bisa melihat gurunya dan juga bisa melihat teman-teman lainnya. Ini tampilan untuk siswa atau mahasiswa. Kita kembali ke tampilan classroom untuk dosennya. Kita sudah buat tadi untuk pertemuan 1, topik untuk pertemuan 1 karena belum dibagikan. Karena belum dibagikan, masih dalam bentuk draft, hanya tidak muncul di stream, belum muncul di stream. Nah sekarang kita coba tampilkan materinya. Kita post, kemudian soalnya juga kita post, kita tanyakan. Nah, ini sudah kita posting dan selanjutnya kita ke bagian stream untuk melihat apakah ini sudah terposting atau tidak. Nah ini sudah terpost. Di bagian stream ini sudah muncul tugas dan materi yang sudah kita unggah sebelumnya. Nah sekarang kita melangkah ke Google Classroom mahasiswa. Nah di sini ada pemberitahuan bahwa ada perubahan data atau ada sesuatu yang sudah diupdate, kita show. Nah ini akan muncul tugas dan materinya. Kita coba ke classwork-nya, kita lihat. Nah ini ada pemberitahuan bahwa baru saja kita diberikan tugas oleh dosen dan batas waktunya hingga besok, dan pilihan lainnya. Nah ini pilihannya untuk memfilter mana saja tugas yang sudah dikerjakan, yang dikembalikan dan juga yang tidak dikerjakan. Nah beginilah contoh Google Classroom dari sisi mahasiswa. Nih, dari sisi mahasiswa seperti ini. Nah ini untuk keterangan-keterangan lainnya. Keterangan untuk tugas dan lain-lain. Nah selanjutnya kita coba mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. View details. Nah jelaskan secara singkat akhirnya bahasa Indonesia. Kita coba jawab. Nah kita jawab soal dari dosennya. Kita pilih turn in. Jadi sudah. Nah ini jawaban kita tadi. Kemudian kita coba lihat di Google Classroom dosennya. Ini sudah ada satu jawaban dan kita bisa memberikan nilai kepada mahasiswanya. Kita pilih return. Apabila kita ingin memberikan pesan, misalnya jawaban yang bagus, jawaban yang baik,
kita coba ke Google Classroom siswa. Kita lihat di jawaban kita. Nah, ini ada masuk komentar dari dosennya. Nah, ini kita bisa lihat juga berapa nilai ataupun yang diperoleh. Nah, begitulah cara menggunakan aplikasi Google Classroom di laptop atau PC. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.